kebangkitan Kristus memberikan kita tugas. Di dalam ayat yang selanjutnya. Nah, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, sekarang ini juga aku mengutus kamu. Kebangkitan Kristus memberikan kita tugas. Tugasnya apa? Menerima tanggung jawab dari Tuhan. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk memberitakan tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Dan ini termasuk perintah Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sebagai murid Tuhan, sebagai orang Kristen, wajib untuk melakukan perintah Tuhan. Apa perintahnya? Memberitakan Injil, menjadi saksinya Tuhan. Kalau sudah tahu tentang kebangkitan Tuhan, sudah tahu tentang kematian Tuhan, tugas kita apa? Ceritakan kepada orang yang belum mendengar. Mungkin teman-teman di sini punya banyak teman di kampus, punya banyak teman yang di luar sana, yang mungkin mereka belum kenal, yang mungkin mereka belum tahu tentang kematian Tuhan Yesus, tentang cerita Tuhan Yesus. Teman-teman punya tugas untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang di luar sana. Karena kebangkitan Kristus memberikan kita tugas, yaitu melakukan perintahnya, melakukan perintah Tuhan. Nah, yaitu melakukan perintah Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan Yesus memberikan kita tugas, tapi Dia tidak hanya memberikan kita tugas saja, tapi Dia memberikan kita kuasa, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang berdampingan dengan kita, Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita, untuk kita bersaksi, untuk kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal. Jadi, memberitakan Injil adalah suatu keharusan, kewajiban. Menceritakan Injil bukan hanya khusus orang pendeta, penginjil, dan pelayan hamba-hamba Tuhan yang aktif di gereja saja. Tapi menceritakan firman Tuhan itu adalah perintah, kewajiban bagi setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga tugas kita semua sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita untuk menyuarakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita tidak bisa pergi ketemu orang secara langsung, tapi sekarang kita itu bisa di kamar, dimanapun, tapi kita bisa memberkati orang dengan cara kita. Kita bisa menyebarkan firman Tuhan, kabar baik. Kita bisa kirim ke grup, kita bisa ajak orang sharing dengan firman Tuhan. Daripada HP yang kita gunakan untuk mengekspos sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang hanya fantasi, sesuatu yang hanya sementara, yang membuat kesenangan semata. Lebih baik handphone, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita gunakan untuk menceritakan firman Tuhan, berbagi kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena dengan cara demikian kita turut bekerja untuk melayani Tuhan. Sehingga pelayanan tidak hanya hamba Tuhan, pendeta saja yang melayani, tapi semua jemaat kita semuanya turut melayani Tuhan dengan cara kita masing-masing. Dengan demikian, nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan di atas segala-galanya. Jadi daripada HP kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting, yang hanya membuat kita kesenangan semata dan hanya hilang, lebih baik mari kita menyuarakan kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Di dunia ini penuh dengan banyak kebohongan, banyak palsu, banyak hal yang membuat kita semata-mata itu yang luar biasa, semata-mata itu yang benar. Tapi percayalah, itu hanya sesuatu yang hanya sementara, palsu. Tapi firman Tuhan bukan palsu. Firman Tuhan adalah sesuatu yang abadi, yang benar-benar kita harus pegang, kita hidupi, dan kita harus menyuarakan, berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita punya grup, kita punya teman, sahabat, kita bisa berbagi firman Tuhan. Dengan demikian kita pun adalah hamba-hamba Tuhan
yang terus bekerja melayani Tuhan sementara kita hidup di dunia ini. Jadi, melayani Tuhan itu adalah keharusan bagi kita semua. Jadi ingat, firman Tuhan renungan hari ini. Hal yang pertama,